Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, saudara dan sekeluarga yang berada di rumah masing-masing. Mari beribadah. Di hari Minggu ke-6 sesudah Pentakosta ini, sebagai warga Sidi Jemaat, kita yang sedia memenuhi janji akan selalu menyelenggarakan perjamuan kudus. Perayaan dan perjamuan kudus kedua di tahun ini berkaitan dengan bulan pelayanan dan kesaksian GPIB yang telah menyatakan aksi diakonia karitatif di dekat atau jauh. 1 Juli 2021, kita bersyukur hari ulang tahun ke-40 Yayasan Pendidikan GPIB dan hari ulang tahun ke-19 Yayasan Kesehatan GPIB. Hari ini 4 Juli 2021. Dengan doa dan harapan, kita serahkan dalam kasih Kristus. Kiranya pelayanan kita semua berkenan untuk memuliakan Allah. Pelayan firman dan sakramen saat ini disampaikan oleh Pendeta John F.C. Patiasina. Peringatan dan perayaan selalu berulang dalam kesempatan hidup dan kita menikmatinya dengan gembira. Namun, sebagai pengikut Kristus, kita diingatkan hal terpenting yang telah menjadi pegangan kita. Jika Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman percaya kita. 1 Korintus
15 ayatnya yang ke-17. Saat mengingat dan merayakan kehadiran Kristus yang hidup, kita, gereja sebagai anggota tubuh Kristus, akan bersyukur tak henti, dan sakramen perjamuan yang kita laksanakan akan memelihara iman kita sebagai suatu persekutuan kasih yang saling menguatkan. Di tengah situasi dunia, termasuk Indonesia, yang tengah digoncang wabah corona dan mengalami pandemi penyakit berbahaya, kita tetap meminta kesetiaan Allah bagi kita untuk menjadi garam dan terang dunia. Berbagai peran akan kita lakukan, sebab Yesus adalah sumber hidup. Bersama keluarga besar Yayasan Pendidikan dan Yayasan Kesehatan GPIB, kita menyatakan kehadiran dan identitas Kristiani kita. Kiranya dalam kata dan karya, Tuhan menolong kita mewujudkan masyarakat sehat sejahtera dan masa depan bahagia. Allah yang telah menjadi manusia dalam Yesus Kristus akan menyelamatkan ciptaannya. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita tabiskan ibadah kita dengan suatu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Jemaat Tuhan, nas pembimbing kita pada minggu hari ini dari 1 Petrus pasal 2 ayat 9 yang menyatakan, "Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib." Jemaat Tuhan, terimalah salam, kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia yang jahat sekarang ini, menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Yesus menginginkan aku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku
Mari kita bersyukur karena Tuhan melayakkan kita hadir dalam ibadah dan perjamuan kudus ini, mengingat serta merayakan kematian dan kebangkitan Kristus demi memulihkan dan menyelamatkan kita. Kiranya Allah bangkitkan kembali kepada kita kegirangan karena selamat yang daripadanya dan melengkapi kita dengan roh yang rela. Kasih pasti lama lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Jemaat yang terkasih, kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan, dan di dalamnya kita juga akan melaksanakan sakramen perjamuan. Karenanya mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah yang bertahta dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan, kalau pada hari ini kembali kami akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami firman Tuhan hari ini. Dan melalui Roh Kudus-Mu itu juga kami dilayakkan untuk masuk dalam sakramen perjamuan pada hari ini. Karenanya Tuhan berfirman-Lah, kami sedia untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat Tuhan, dipersilakan berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Bacaan Alkitab hari ini dari Kitab Perjanjian Baru, Injil Matius pasal 5 ayat 13 sampai dengan ayat 16 yang mengatakan, garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu
yang di sorga. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, identitas itu dipahami sebagai ciri-ciri, atau ciri-ciri itu adalah tanda khas yang membedakan dari yang lainnya, atau gambaran seseorang. Itu maksudnya identitas. Nah, kalau kita berbicara soal orang Kristen, maka seharusnya orang Kristen atau kita sebagai orang yang percaya menunjukkan ciri-ciri seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Salah satu ciri yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus Kristus adalah seperti dalam bacaan kita pada hari ini, yaitu bagaimana kehidupan seseorang menjadi garam dan terang dunia. Artinya, bagaimana kehidupan orang percaya memberi arti bagi lingkungan sekitarnya. Nah, bacaan kita hari ini masuk dalam konteks tentang khotbah di bukit yang cukup terkenal, yang bertujuan sebenarnya mengarahkan para pendengarnya untuk menjalankan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, setelah ucapan bahagia di ayat-ayat sebelumnya, kini Yesus masuk dalam pengajaran tentang garam dan terang dunia. Di sini artinya Yesus mau mengingatkan, mau meminta kepada para pendengarnya, kepada para muridnya untuk dapat memberi arti yang positif bagi dunia atau lingkungan sekitarnya, walaupun mereka sedang mengalami yang namanya kesulitan maupun yang namanya penindasan. Nah, kita lihat satu persatu bagaimana arti dari perumpamaan Yesus ini. Yang pertama adalah bagaimana menjadi garam. Garam itu biasa dijumpai dalam masyarakat di Israel atau daerah Palestina. Artinya dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, sudah terbiasa dalam kehidupan kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kemudian, garam juga digunakan sebagai cita rasa untuk makanan. Walaupun hanya diberi sedikit saja garam, itu rasanya akan lebih enak. Seenak apapun masakan, ya, kalau tidak ada yang namanya garam menjadi hambar, tidak enak. Tapi ketika diberi garam, maka segala sesuatunya menjadi enak. Kemudian garam itu sendiri ketika diberikan pada masakan, maka dia tidak terlihat. Yang terlihat adalah masakan itu. Misalnya kita bicara masak sop misalnya. Yang terlihat adalah sayuran, daging, dan sebagainya. Sedangkan garam itu sendiri tidak ada. Nah, demikianlah maksudnya apa dalam kehidupan kita. Bagaimana sebagai orang yang percaya kita berkarya bagi banyak orang dengan rendah hati, bukan untuk mencari popularitas ataupun sensasional, namun dapat memberi perubahan. Itu makna yang pertama buat kehidupan kita, menjadi garam. Ya, jadi orang yang rendah hati dalam melayani dan juga tidak mencari keuntungan dalam setiap pelayanannya. Yang berikutnya, ciri garam berikutnya adalah sebagai antiseptik untuk mencegah infeksi. Itu biasa dilakukan pada zaman itu. Di sini artinya buat kehidupan kita bahwa sebagai orang percaya kita dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk mencegah hal-hal yang negatif di lingkungan sekitar kita. Nah, kalau pada saat ini ketika kita masih masuk dalam masa pandemi COVID-19 yang akhir ini semakin meningkat, sehingga pada hari ini khotbah yang kita lakukan melalui rekaman kembali. Tidak lagi live streaming seperti itu. Tidak lagi dihadiri oleh jemaat. Ini mau menunjukkan bagaimana di tengah-tengah situasi seperti ini, kita harus memfilter, menyaring
berita-berita yang bisa merugikan, berita-berita hoax yang bisa merugikan bagi banyak orang. Itulah kehadiran kita. Yang berikutnya, garam itu sendiri dikatakan mencegah yang namanya kebusukan. Biasanya kalau ikan itu supaya awet biasa ditaburi dengan garam. Nah, di sini artinya buat kehidupan kita bahwa menyampaikan firman Tuhan, bagaimana kita harus menyampaikan firman Tuhan untuk mencegah keburukan hidup akibat dosa. Itulah yang harus kita lakukan. Dan yang berikutnya adalah dikatakan di sini dalam bacaan kita bahwa garam itu sendiri bisa kehilangan rasa asinnya bila bercampur dengan zat-zat yang lainnya. Maka dikatakan dalam bacaan kita, tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Nah, pada saat itu, ketika garam itu tidak lagi berfungsi, maka biasanya garam itu akan dibuang ke jalan untuk menambal jalan-jalan yang berlubang. Sehingga dikatakan disitulah garam itu diinjak-injak dan karena tidak berguna. Nah, ini artinya apa dalam kehidupan kita? Bagaimana hidup kita itu jangan kita sia-siakan, tetapi bagaimana hidup kita berguna bagi orang lain. Itulah kehidupan ketika kita menjadi garam. Berikutnya, ketika kita menjadi terang, dalam bacaan kita ini menjadi terang dunia, apa maksudnya? Sekali lagi, ketika kita bicara terang, ini artinya adalah pelita. Pelita yang menghasilkan terang. Pelita juga biasa dijumpai dalam masyarakat Israel sebagai penerang. Di sini mau dikatakan buat kehidupan kita bahwa orang percaya bisa menjadi terang bagi sekitarnya, bisa memberi manfaat bagi kehidupan sekitarnya. Dikatakan juga dalam bacaan kita bahwa pelita itu diletakkan di atas tempayan yang tinggi agar berguna untuk menerangi rumah, bukan ditaruh di bawah gantang seperti itu. Karena ketika ditaruh di bawah gantang atau tempayan, maka pelita itu akan mati, tidak berfungsi lagi. Tapi pelita harus taruh di atas. Tujuannya apa? Supaya menerangi sekitarnya. Maksudnya untuk kehidupan kita adalah bagaimana kehidupan kita mengarahkan banyak orang untuk berjalan pada kebenaran hidup. Kita menjadi teladan buat banyak orang. Sehingga orang bisa mengikuti teladan kita. Tentunya teladan yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan lagi bahwa terang itu dalam bacaan kita di bagian akhir bahwa perbuatan kita harus terlihat oleh orang lain. Jadi ketika kita menjadi terang, maka perbuatan-perbuatan kita harus dilihat oleh orang lain. Apa saja perbuatan-perbuatan yang baik yang harus kita lakukan, khususnya perbuatan kasih, harus ditunjukkan agar orang merasakan yang namanya damai sejahtera. Demikian dalam kehidupan kita bagaimana kita harus menjadi terang, supaya ketika kita menaburkan kasih, memberi terang tentang kasih itu sendiri, maka orang lain akan merasakan damai sejahtera. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, lewat gambaran tentang garam dan terang dunia ini, mari kita senantiasa memberi rasa pada dunia dan menjadi terang yang menyinari dunia ini. Inilah identitas kita sebagai pengikut Kristus. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita masuk sekarang dalam sakramen perjamuan, maka dengarlah penetapan perjamuan kudus yang terdapat dari Matius 26 ayat 26 sampai 29 yang menyatakan demikian. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa-Ku."
Sesungguhnya, roti dan cawan yang berisi anggur ini merupakan kesaksian tentang dipulihkannya hubungan manusia dengan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus yang terputus karena dosa. Melalui perjamuan kudus ini, persekutuan antara Tuhan Yesus dan para murid pada perjamuan malam terakhir akan berlangsung terus hingga penggenapannya di dalam kerajaan Allah, di mana kita duduk bersama Kristus di perjamuannya. Persekutuan dengan Kristus yang kita alami dan hayati melalui perjamuan kudus ini sesungguhnya juga mengingatkan kita kembali pada hidup baru, yang untuknya kita telah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang keselamatan oleh Yesus Kristus. Hidup yang dimaksud adalah hidup yang bersaksi melalui kata dan perbuatan untuk kemuliaan Sang Penebus dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, mari kita naikkan doa syukur agung, kita berdoa. Ya Allah Bapa Maha Kudus, Pencipta dan Raja Semesta, kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu, sebab kami percaya bahwa roti dan anggur dalam cawan ini adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Melalui roti dan anggur dalam cawan ini, Engkau mempersatukan kami dengan Yesus Kristus dan menjadikan kami milik-Mu, agar kami beroleh pengampunan dosa dan hidup baru yang kekal untuk memaklumkan kerajaan-Mu dan besar pengasihan-Mu bagi dunia ini. Engkau mengangkat semua orang yang jatuh, Engkau menegakkan semua orang yang tertunduk, Engkau memulihkan hati yang hancur, Engkau menghibur orang berduka dan membebaskan yang tertindas. Engkau menghentikan badai kehidupan dan peperangan bangsa-bangsa. Oleh karena itu, bersama dengan semua hamba-Mu, malaikat dan manusia, nabi-nabi, para rasul dan martir, dan seluruh gereja-Mu di bumi dan di sorga, kami memuji dan memuliakan nama-Mu dalam madah kebesaran yang tiada hentinya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan yang Maha Kuasa, yang sudah ada, dan yang akan datang. Kami memuji nama-Mu ya Bapa, karena pemberian-Mu yang paling utama, anak-Mu Yesus Mesias, yang rela disalibkan untuk menebus dan menyelamatkan kami dari belenggu dosa dan maut, dan yang bangkit untuk membuat kami tak bernoda di hadapan-Mu. Utuslah Roh Kudus-Mu menjamah dan mengurapi kami, agar kami yang makan roti dan minum dari cawan ini benar-benar menjadi anggota tubuh Kristus di dunia yang saling mengasihi dan melayani menurut teladannya, serta membawa damai sejahtera-Mu kepada segala makhluk. Dan sama seperti bahan baku roti dan anggur ini yang tumbuh tersebar, kemudian dikumpulkan dan diolah menjadi satu makanan, maka Engkau pun akan mengumpulkan umat-Mu dari utara dan selatan, dan dari timur dan barat, ke dalam kerajaan anak-Mu Yesus Mesias, Tuhan dan Juru Selamat. Allah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan, sebelum menerima roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus, mari kita berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi,
segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria dan menjadi manusia, yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang jadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita saatnya masuk dalam sakramen perjamuan. Karena silakan Bapak Ibu mempersiapkan roti dan anggur yang telah dibagikan, ataupun kalau Bapak Ibu tidak menerima roti dan anggur, silakan mempersiapkan dengan panganan atau minuman yang lainnya. Jemaat Tuhan, supaya kita dipelihara dengan roti sorgawi, yakni Yesus Kristus, maka janganlah melekatkan hati dan pikiran kita pada roti dan anggur yang kelihatan ini, tetapi hendaklah kita menerimanya dengan iman yang tertuju kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita. Silakan Bapak Ibu berjabat tangan kiri kanan, katakan damai sejahtera bagimu. Damai sejahtera bagimu. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Kristus. Ambillah, makanlah, mari kita makan bersama-sama. Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan sebagai tebusan bagi keselamatan kita. Anggur dalam cawan yang kita pakai mengucap syukur ini adalah lambang darah Kristus. Ambillah.
Minumlah, mari kita minum bersama-sama. Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk penyucian dosa-dosa kita. Mazmur 91 ayat 9 sampai dengan 11 menyatakan, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jemaat yang terkasih, mari kita masuk di dalam doa syafaat, kita berdoa. Allah yang bertahta dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan. Jikalau Engkau boleh memberkati akan kebenaran firman Tuhan yang hari ini boleh kami dengar, di dalamnya kami belajar untuk menjadi garam dan terang dunia. Ajari dalam hidup kami Tuhan untuk memberi makna yang positif bagi lingkungan sekitar kami, agar lingkungan sekitar kami merasakan damai sejahtera yang asalnya dari Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Demikian juga kami telah melaksanakan sakramen perjamuan pada saat ini. Biarlah lewat roti yang kami makan dan anggur yang kami minum, kami diingatkan dan dikuatkan bahwa Tuhan Yesus Kristus selalu bersama dengan kami, tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Karenanya Tuhan, biarlah sakramen perjamuan saat ini selalu menguatkan kami untuk kami senantiasa berpengharapan kepada Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa juga Tuhan, buat pandemi COVID-19 yang belum berakhir di seluruh dunia, bahkan di negara kami Tuhan Indonesia, yang terus meningkat Tuhan. Tuhan Yesus tolong agar kami, bangsa kami, pemerintah yang ada, aparat TNI dan Polri, dan kami sebagai masyarakat benar-benar bisa mentaati seluruh protokol kesehatan dengan baik Tuhan, sehingga kami bisa menekan laju perkembangan COVID-19 ini Tuhan. Biarlah kami sebagai masyarakat mendisiplinkan diri kami Tuhan untuk mematuhi aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah demi keselamatan jiwa kami dan juga sesama kami. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan untuk sebagian orang, bahkan jemaat-Mu GPIB Gideon Kelapa II yang juga terpapar COVID-19 Tuhan, baik mereka yang di rumah sakit maupun mereka yang juga melaksanakan isolasi mandiri di rumah masing-masing. Tuhan Yesus, jamah mereka dengan tangan dan kuasa-Mu Tuhan, sehingga mereka benar-benar boleh dipulihkan oleh kasih dan kuasa Tuhan. Engkau memberkati makanan, minuman, obat-obatan, perawatan medis sebagai alat untuk menyembuhkan mereka yang terpapar COVID-19 ini Tuhan. Bapa di surga, berkati juga tentunya para medis menjadi garda depan untuk juga bisa membawa atau menyembuhkan atau menolong mereka yang terpapar COVID-19. Tuhan, jaga mereka juga terhindar dari paparan COVID-19 ini Tuhan. Bapa yang di surga, kami juga berdoa Tuhan untuk kehidupan gereja-Mu, Engkau memberkati. Bahkan kehidupan gereja kami GPIB, Engkau memberkati Tuhan. Khususnya GPIB Gideon Kelapa II di Depok ini Tuhan. Engkau memberkati pelayanan persekutuan dan kesaksian dilakukan oleh jemaat-Mu ini Tuhan. Untuk sementara waktu Tuhan, kembali kami menutup gedung gereja ini Tuhan, untuk menghindari paparan COVID-19 ini. Berikanlah tetap sukacita, damai sejahtera dalam kehidupan Tuhan.
agar kami dapat melihat bahwa kasih setia Tuhan senantiasa menyertai kami dimanapun kami berada, sekalipun kami berada di rumah atau di tempat kami masing-masing. Karena Engkau memberkati Tuhan agar pelayanan-pelayanan yang kami lakukan melalui media daring, Tuhan Engkau memberkati, agar ini juga dapat menjadi berkat, menjadi membawa damai sejahtera bagi kami sebagai jemaat yang ada atau menyaksikan di rumah kami masing-masing. Bapa yang di sorga, kami berdoa Tuhan, biarlah pelayanan tetap berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Berdoa Tuhan, bagi jemaat-Mu yang sakit di rumah maupun di rumah sakit, Engkau pulihkan keadaan mereka seperti semula. Bagi mereka yang memiliki pergumulan, juga Tuhan tolong agar mereka bisa melewati pergumulan dengan kuasa dari Tuhan. Berdoa juga bagi mereka yang mengucap syukur, bertambah usia kelahiran dan perkawinan mereka, Engkau memberkati sukacita mereka. Bahkan ketika mereka menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan dalam banyak hal, Tuhan memberi berkat dalam hidup mereka, biarlah Tuhan juga memberkati apa yang mereka naikkan kepada Tuhan. Bapa yang di surga, berkatilah minggu-minggu kerja kami, berkatilah minggu-minggu pelayanan kami, agar minggu pelayanan kami berjalan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Dan jikalau kami Tuhan telah menaikkan doa-doa pribadi kami di tempat kami masing-masing, biarlah Tuhan lihat, Tuhan jawab seturut dengan kehendak Tuhan saja. Inilah doa kami Tuhan yang kami naikkan ke dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup kekal selama-lamanya. Amin. Saat mengingat serta merayakan kematian dan kebangkitan Kristus, marilah jemaat kita mengangkat syukur bagi Allah. Perhatikanlah nas Alkitab dari pertama Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kiranya kesediaan kita untuk berbagi kebaikan berkenan bagi Allah. Diberitahukan kepada warga jemaat bahwa persembahan perjamuan kudus, persembahan ibadah hari Minggu, persembahan persepuluhan, persembahan syukur dan persembahan lainnya dapat dilakukan secara transfer bank yang tertera atau dimasukkan dalam amplop yang telah diedarkan sebelumnya.
Jemaat Tuhan, mari berdiri. Kita menaikkan doa syukur. Terpujilah Engkau Bapa Maha Baik. Kami bersyukur atas keselamatan hidup kami dalam nama Putramu Yesus yang telah mati dan bangkit. Engkau telah memampukan kami untuk memberi dalam ketulusan dan kesenangan berbagi berkat yang berasal dari-Mu sendiri. Mampukanlah kami untuk setia menyatakan kebaikan Tuhan dan selalu rajin memberitakan kabar baik tentang Kristus. Biarlah dalam pelayanan dan kesaksian kami, makin banyak orang mengalami kehadiran Yesus dan keselamatan hidup dalam nama-Nya. Allah Maha Kasih, bersama Yayasan Pendidikan dan Yayasan Kesehatan GPIB yang sedang memperingati hari ulang tahun ini, kami memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau memelihara Yayasan GPIB ini, agar untuk seterusnya mereka menjadi berkat melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi banyak orang. Terimalah syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita mengikuti ringkasan warta Jemaat Minggu 4 Juli 2021. Yang pertama, ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Gideon menyampaikan terima kasih kepada pelayan firman, Pendeta John F.C. Patiasina, yang telah melayani pada ibadah hari Minggu dan perjamuan kudus 4 Juli 2021. Dan terima kasih kepada para pelayan, pemandu lagu, organis, dan tim multimedia yang telah mengambil bagian dalam ibadah hari Minggu 4 Juli 2021. Tuhan Yesus senantiasa memberkati pelayanan Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Yang kedua, informasi ibadah hari Minggu daring atau online. Sehubungan dengan telah dikeluarkannya aturan PPKM darurat, maka kegiatan ibadah hari Minggu dilakukan secara daring atau online. Oleh karena itu, jemaat dan simpatisan GPIB Gideon dapat mengikuti ibadah hari Minggu melalui kanal YouTube GPIB Gideon mulai pukul 6 WIB. Pelaksanaan ibadah Minggu daring dimulai sejak hari Minggu 4 Juli 2021 hingga adanya informasi berikutnya. Demikian informasi ini disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Yang ketiga, ulang tahun. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Gideon Kelapa II Depok mengucapkan selamat bertambah usia kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun pada tanggal 4 Juli 2021 sampai dengan 10 Juli 2021. Tuhan Yesus memberkati. Yang keempat, perubahan jam operasional kantor Majelis Jemaat. Diberitahukan kepada seluruh warga jemaat dan simpatisan sehubungan dengan perkembangan penyebaran COVID-19, maka jam operasional kantor Majelis Jemaat berubah dengan perincian sebagai berikut. 1. Hari Selasa sampai dengan hari Sabtu, pukul 9 sampai dengan pukul 16 WIB. Yang kedua, hari Minggu, pukul 7 hingga pukul 14 WIB. Adapun jumlah karyawan yang masuk bekerja juga dikurangi sebanyak 50% secara bergantian sesuai arahan pemerintah Kota Depok. Untuk informasi keuangan dan lainnya, jemaat bisa mengikuti dalam warta jemaat yang tersedia di website GPIB Gideon Depok. Demikian warta jemaat ini
Dan atas perhatian jemaat, kami mengucapkan terima kasih. Selamat hari Minggu dan tetap menjaga kesehatan. Tuhan memberkati. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Perjumpaan kita dengan Yesus kiranya berdampak indah bagi lingkungan dan kehadiran kita terpancar melalui pekabaran Injil dalam sikap hidup untuk memuliakan dan memuji Allah. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.